warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di video kami. Di tengah geburnya informasi dan teknologi yang tak terbatas, kita hidup di era globalisasi. Harus budaya dan ideologi asing masuk tanpa filter yang mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, bahkan berinteraksi. Apakah Pancasila sebagai dasar negara masih relevan? Video ini hadir untuk menjawab tantangan itu. Kita akan membahas 3 hal yang penting. Yang pertama, bagaimana nilai Pancasila dapat diimplementasikan. Yang kedua, apa saja tantangan nyata yang dihadapi. Dan yang ketiga, pesan moral untuk kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Inilah video beberapa pembahasan dari kita. Selamat menyaksikan. Implementasi Pancasila di era global. Mari kita lihat secara nyata implementasi dari kelima sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di ruang digital, implementasi adalah toleransi digital. Kita harus menghormati keyakinan orang lain dan menggunakan kebebasan beragama untuk mempromosikan perdamaian, bukan memicu konflik. Contoh nyatanya yaitu menghindari dan melaporkan konten ujaran berbasis agama, serta ikut serta dalam kampanye berbasis beragama online. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti menjunjung tinggi martabat manusia dimanapun, termasuk di dunia nyata. Kita harus melawan diskriminasi, perundungan cyber atau cyberbullying, dan ketidakadilan. Contoh nyata menggunakan media sosial sebagai aksi kemanusiaan. Misal, mengumpulkan dana secara cepat untuk korban bencana, atau menyuarakan protes terhadap pelanggaran HAM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga keutuhan bangsa, menghargai keberagaman, serta kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Melalui nilai-nilai persatuan, kita diingatkan bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat. Kali ini saya akan membahas sila keempat. Era globalisasi menuntut kita berdemokrasi secara cerdas. Berhati-hati terhadap hoax dan propaganda adalah kunci. Contoh nyata, melakukan fact-checking sebelum pembagian informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik online dengan data dan argumen yang bijaksana, bukan emosi. Sila kelima, implementasi terakhir adalah memastikan kesetaraan masyarakat, kesetaraan akses digital. Semua lapisan masyarakat harus merasakan manfaat dari teknologi. Contoh nyata, berbagi informasi peluang beasiswa atau belajar coding gratis, membantu memberikan literasi digital kepada masyarakat di daerah terpencil. Tantangan di era globalisasi. Meskipun Pancasila menjadi kompas, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Tantangan yang pertama, individualisme dan munculnya kolonial. Budaya self-centered dari Barat seringkali membuat kita cenderung individualis dan apatis terhadap masalah sosial. Contoh nyata, munculnya sikap konstruktif yang berlebihan yang diukur dari luar bahwa masalah berbagi dan kolonial yang menjadi ciri khas kita. Tantangan kedua yaitu radikalisme dan ujaran kebencian. Sila pertama terancam oleh kemudahan penyebaran ideologi ekstrem, baik radikalisme agama maupun politik, yang dapat merusak persatuan dan toleransi. Contoh nyatanya yaitu maraknya akun-akun anonim yang memprovokasi permusuhan antar golongan dan menciptakan echo chamber untuk kebencian di media sosial. Tantangan ketiga yaitu dominasi budaya asing. Globalisasi membawa budaya yang populer yang masif. Jika kita tidak selektif, budaya lokal di jati diri bangsa bisa tergerus. Contoh nyatanya yaitu anak muda yang lebih mengenal TikTok Challenge global daripada tarian atau lagu daerahnya sendiri, menyebabkan hilangnya minat terhadap warisan budaya lokal. Tantangan keempat yaitu kesenjangan digital.
Kontradiksi dengan sila kelima, masih banyak daerah yang minim akses internet dan listrik membuat mereka ketertinggalan dalam persaingan global dan menciptakan ketidakadilan. Saya Ummu Salama Zahra dengan NIM 25374059 dari Program Studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan pembahasan dari Pancasila di era globalisasi. Jadi, apakah Pancasila masih relevan? Jawabannya adalah sangat relevan. Pancasila bukan sekedar teori, tetapi cara hidup yang harus kita amalkan di dunia nyata maupun dunia maya. Mari kita hentikan sikap apatis, karena globalisasi adalah keniscayaan, tetapi jati diri bangsa adalah pilihan. Di tengah gelombang globalisasi yang tak terhindarkan, tantangan terbesar bangsa Indonesia bukanlah pada kecepatan teknologi, melainkan pada stabilitas atau nilai inti bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumentasi sejarah, ia adalah pedoman atau nilai-nilai yang memampukan bangsa Indonesia untuk beradaptasi dan bersaing tanpa kehilangan identitas nasional. Kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan-tantangan yang nyata, seperti individualisme, radikalisme yang merusak persatuan, dominasi budaya asing yang mengikis jati diri bangsa, dan kesenjangan digital yang menciptakan ketidakadilan. Maka dari itu, jadilah generasi yang cerdas, mampu memanfaatkan teknologi untuk bersaing di dunia global. Namun, selalu berlandaskan nilai ketuhanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat persatuan, dan mengamalkan demokrasi yang bijak dan berjuang untuk keadilan sosial.